Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Wina Andini yang saya hormati dan kepada teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pentingnya perilaku sehat di masa pandemi. Sebelum masuk materi, yang baiknya kelompok 6 memperkenalkan diri. Yang pertama, silakan. Kan saya Iwan Restu Putrayaga dengan 3 digit NIM terakhir 117. Lalu ada saya, Rasta Alviro Marley dengan 3 digit NIM terakhir 122. Lalu ada saya, Isma Adisa Smito dengan 3 digit NIM terakhir 133. Lalu ada saya, Muhammad Iksan Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 140. Dan saya, Sabina Maharani Putri Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 141. Baik, kepada pemateri 1, silakan menjelaskan. Baik, konsep psikologi. Di sini ada perilaku sehat. Kesehatan mental adalah terhindarnya seorang dari gejala gangguan atau penyakit mental, terwujudnya keharmonisan antar fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya, serta adanya kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Kondisi mental yang sehat pada setiap individu berbeda. Artinya, bahwa kondisi inilah yang semakin membuat urgensi pembahasan kesehatan mental, terutama di masa pandemi COVID-19 yang mengarah kepada bagaimana memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas dalam menjaga kesehatan mental ketika menghadapi perubahan kehidupan sehari-hari di masa pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya ada contoh pengaplikasian perilaku sehat di masa pandemi. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik di rumah, contohnya seperti lari, skipping, workout from home lewat YouTube, yoga, bersepeda di lingkungan rumah. Lalu yang selanjutnya ada bijak menerima informasi terkait COVID-19. COVID-19. Yang pertama, mengonsumsi informasi dari situs terpercaya dan menyebarkan informasi yang relevan dan terverifikasi. Yang kedua, sadar untuk tidak dimanipulasi dan terprovokasi oleh para penyebar hoax. Yang ketiga, menjaga jejak digital kita dengan tidak menjadi agen yang turut memprovokasi orang lain. Terus yang terakhir, mengerti sisi hukum bahwa ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE agar para pengguna sosial media tak terjerat hukum. Lanjut. Selanjutnya, melakukan kegiatan yang bersifat mengasah kreativitas seperti mendekor kamar tidur, membuat kerajinan tangan untuk tanaman, membuat patung cetakan tangan, melukis dengan pen by number. Yang kelima, menyusun puzzle dan merakai Lego. Selanjutnya, kebersamaan dan kebermaknaan dengan keluarga. Yang pertama, membersihkan perabot rumah bersama. Yang kedua, berkemah dan piknik di halaman rumah. Yang ketiga, bersepeda di lingkungan sekitar rumah. Yang keempat, membuat aneka makanan dan jajanan bersama. Yang kelima, menonton film bersama. Lanjut. Yang kelima, cari hiburan online yang contohnya seperti menonton konser musik secara virtual atau online, menonton film melalui Zoom, mengikuti virtual tour museum, mengikuti webinar, kompetisi game online, dan lain-lain. Lanjut ke yang terakhir ada berbagi cerita dan saling mendengarkan. Yang pertama itu adalah mengikuti diskusi virtual dengan segala topik melalui platform Clubhouse. Yang kedua mengikuti salah satu program UNICEF, Ruang Peka, untuk memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial dari dan untuk anak muda. Yang terakhir, berbagi cerita dengan teman dan sahabat secara virtual. Selanjutnya ada penjelasan ide mengenai poster. Latar belakang pembuatan poster. Munculnya pandemi menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan stres di berbagai lapisan masyarakat.
sebagai respon terhadap ancaman yang dirasakan atau nyata. Paparan informasi tentang virus corona yang berlebihan dapat memicu rasa cemas, khawatir, serta stres. Bahkan tak jarang tubuh seperti merasakan gejala mirip COVID-19. Selain itu, stigma tentang pasien COVID-19 dan tenaga kesehatan menyebabkan rasa cemas, khawatir, serta stres karena COVID-19 pada saat itu merupakan penyakit baru sehingga kita sering takut akan hal yang tidak diketahui dan akhirnya ketakutan mudah dikaitkan dengan orang lain. Selanjutnya, tujuan pembuatan poster. Yang pertama adalah sebagai media penyampaian informasi mengenai pentingnya perilaku sehat di masa pandemi. Yang kedua, menjadikan pedoman untuk masyarakat sebagai upaya menjadi kesehatan mental di masa pandemi. Yang ketiga, menjadikan pedoman untuk masyarakat terkait pencegahan masalah kesehatan mental di masa pandemi. Dan yang keempat dan terakhir, memberikan wawasan terkait kegiatan yang bisa dilakukan saat menjalani karantina di masa pandemi. Selanjutnya, ciri-ciri dari poster yang baik, menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas, berisi mengenai ajakan, seruan, anjuran, bahkan larangan. Yang ketiga ada dilengkapi dengan gambar dan desain yang menarik. Yang keempat, hubungan antara kalimat dan gambar saling bersesuaian dengan pesan yang disampaikan. Selanjutnya, wawancara dengan orang umum mengenai poster. Narasumber pertama, M. Abdi Teguh Putra, mahasiswa dari Universitas Surya Kencana, jurusan Teknik Industri. Tanggapan dari beliau yaitu dari segi desain sudah kreatif, dari segi isi menyampaikan sesuai dengan realitas saat ini, makna dan isinya tersampaikan dengan baik, serta mengingatkan kepada orang lain bahwa perilaku saat itu penting dan perlu diperhatikan. Saran dari beliau bahwa segi tulisan itu diharapkan untuk diperbesar, bentuk poster direkomendasikan dalam bentuk landscape, dan selagi masih ada tempat untuk tulis materi, maka bisa ditambahkan agar pembaca bisa menerima informasi dengan lengkap. Penilaiannya 8/10. Alasannya karena desain yang kreatif, topik yang menarik sesuai dengan keadaan saat ini, namun posisi poster dan materi perlu dicantumkan lebih banyak lagi. Narasumber kedua oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Wina yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai teman saya tentang poster yang saya dan teman-teman kelompok saya buat. Poster ini berjudul Mental Health Problems During the COVID-19 Pandemic. Oke teman-teman, dan untuk Bu Wina, sekarang saya sedang bersama teman saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Rehan Zakirani. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Aktuaria. Di sini saya ingin meminta waktu Rehan sebentar untuk memberikan tanggapan, memberikan penilaian, memberikan saran ke poster yang saya dan kelompok saya buat. Yang pertama, kepada saudara Rehan, tanggapannya dengan poster yang kami buat apa menurut? Ini judulnya Mental Health Problems During the COVID-19 Pandemic ya. Ini tanggapan saya sangat baik begitu, karena ini merupakan judul yang sangat menarik bagi saya. Cukup? Oke. Dan saya ingin meminta nilai yang akan diberikan ke poster ini. Berapa dari 1 sampai 10? 1 sampai 10 saya bakal ngasih 8 sih. 8. Sertakan alasannya mengapa memberi nilai 8. Karena saya masih melihat beberapa kesalahan kosakata di sini begitu. Ini ada melakukan kegiatan yang bersifat mengasah aktivitas. Nah, ini tuh terlihat saru gitu bahasanya. Kurang dapat dicerna dengan baik ya? Iya, begitu. Untuk yang terakhir nih, saya minta saran daripada saudara Rehan terhadap poster yang saya dan kelompok saya buat. Mungkin saran dari saya, kosakatanya lebih diperjelas lagi dan poin-poinnya lebih dispesifikan lagi begitu. Mungkin sekian ya saudara Rehan, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya maupun dari teman-teman dari pembuat posternya. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada poster dari wawancara sebelumnya. The importance of healthy behavior in times of pandemics. Dan di sini ada beberapa hal untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik di rumah. Kedua, bijak menerima informasi tentang COVID-19. 3, melakukan kegiatan yang bersifat mengasah aktivitas. Dan keempat, kebersamaan dan kebermaknaan dengan keluarga. Yang kelima, cari hiburan online. Dan yang keenam, berbagi cerita dan saling mendengarkan.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.